Hai Sobat Nusantara Planters, welcome to Bincang PTPN. Bersama saya Denny dan saya Meita. Halo Pak Gani, apa kabarnya Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Meita, hari ini kita akan kembali lagi ngebahas tentang 10 kompetensi yang sebelumnya udah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita ngebahas apa aja, Met? Hari ini kita mau bahas tentang driving innovation, developing organizational capabilities, leading change, dan managing diversity. Ya, sebelumnya di setiap episode kita ngebahas hanya 2, tapi untuk episode khusus kali ini kita akan ngebahas langsung 4 sekaligus. Iya, betul. Jadi Sobat Nusantara Planters akan langsung dapat banyak ilmu nih ya. Iya, benar banget. Langsung dari Direktur Utama Holding. Siap. PM. Pak Gani, langsung aja nih kita ngobrol santai tentang 10 kompetensi. Oke. Nah, pertama mengenai driving innovation. Oke. Kita sering sekali nih Pak ngedengar pepatah atau kata bijak lah tentang inovasi yang menyatakan kalau kita tidak berinovasi artinya mati. Iya. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih seseorang itu memiliki kompetensi dari driving innovation ini? Oke. Jadi driving innovation itu begini, bahwa di dalam kehidupan semua itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan. Jadi semua yang ada di dunia, elemen-elemen di dunia ini semua itu berubah. Semua tidak berubah. Bagaimana tadi? Saya ulangi lagi. Jadi semua di dunia ini berubah kecuali perubahan itu sendiri. Oke. Ya kan? Artinya gini, perubahan tidak berubah. Artinya setiap saat itu kita harus berubah. Nah, seperti penjelasan saya sebelum-sebelumnya ya, bahwa sekarang ini dengan perkembangan teknologi ada 4.0, 5.0 itu terjadi percepatan. Jadi percepatan siklus kehidupan. Artinya perubahan itu kalau dulu perlu waktu katakanlah X time, sekarang mungkin di bawah X time. Itu hakikat kehidupan. Maka kita harus melakukan perubahan. Jadi untuk mengalahkan perubahan kita harus melampaui perubahan. Nah, jadi perubahan itu bukan antisipatif. Ya, kita melakukannya bukan antisipatif, preemptif. Kan ada preemptif, preventif, ya kan? Ya. Baru apa tuh? Antisipatif. Preemptif, preventif, antisipatif, ya kan? Kalau antisipatif berarti kita ketika ada perubahan kita melakukan customize supaya sesuai dengan perubahan itu. Tapi kalau preemptif kita melakukan langkah-langkah terstruktur supaya ketika ada perubahan kita bisa mengatasinya. Lah kalau preemptif lebih depan lagi, sebelum perubahan itu terjadi kita sudah menyusun langkah-langkah. Jadi kita sudah memprediksi perubahan dan kita sudah memitigasi dampak perubahan itu. Nah, tentang cita perubahan, tentang driving execution ya, driving innovation. Driving innovation itu kalau mengamati ya, di Indonesia itu banyak lembaga-lembaga penelitian, pusat-pusat riset. Itu penelitiannya banyak. Tapi sebagian besar hanya selesai di kolokium, lokakarya, dibuat paper selesai, dibahas selesai. Kenapa ini? Itu kelemah di driving innovation. Jadi, bagaimana untuk mendrive satu inovasi? Tentunya inovasi atau kreativitas itu kan kreativitas atau inovasi adalah bagian dari upaya melampaui perubahan, bagian dari upaya mengatasi perubahan, bagian dari upaya meminimalisasi dampak negatif perubahan, atau bagian dari upaya memaksimalisasi dampak positif dari perubahan. Itulah inovasi, itulah kreativitas. Ya. Nah,
ketika inovasi atau kreativitas atau temuan-temuan apapun itu sudah dianalisis, dirumuskan, itu mestinya harus dijalankan, ya kan? Nah, persoalannya adalah ketika inovasi itu baru bisa dijalankan, harus melalui tahapan-tahapan, ya kan itu. Apakah inovasi atau kreativitas ini bisa dilaksanakan? Jadi banyak hal tuh. Pertama, bisa dilaksanakan mungkin secara kewenangan boleh nggak jalan. Kalau nggak boleh tentu nggak boleh, kewenangannya bukan kewenangan kita misalkan. Yang kedua, penerimaan masyarakat. Diterima nggak ini inovasi ini? Acceptability-nya, ya kan? Baru yang berikutnya visibility-nya. Jadi bisa saja suatu inovasi itu tidak ada penolakan dari para pihak atau dari pemangku kepentingan, tetapi kelayakannya tidak layak secara ekonomi, tidak layak secara teknis, atau jadi berbagai sudut dimensi itu harus dihitung, ya kan? Jadi dijadikan variabel fungsi untuk menjalankan suatu inovasi. Ya. Jadi katakanlah kita sampai pada satu tahapan di mana inovasi itu layak dijalankan. Nah, karena driving inovasi kan asumsinya inovasi itu layak segala aspek, baik secara keuangan, secara politik, secara teknis, secara sosial, katakanlah layak. Nah, mendrive satu innovation itu bagaimana? Kan itu. Ini kan banyak orang, para pimpinan, terutama para calon-calon pimpinan atau katakanlah BUD -1 itu seringkali lupa konteks. Jadi ada teks, ada konteks. Ya, teks itu katakanlah itulah hasil dari inovasi itu. Konteksnya adalah kepada siapa itu mau diterapkan. Lah, ini harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan gimana? Inovasi itu pertama kali disosialisasikan kepada para pihak yang mengerjakan. Misalkan kita ada inovasi di bidang pemasaran atau inovasi di bidang teknologi proses produksi, misalkan kita melakukan inovasi misalkan bagaimana supaya pemupukan itu murah tapi sampai ke tujuan, ya kan? Sekarang PTPN sedang menggerakkan, ya, Direktorat Produksi dan Pengembangan sedang menerapkan bagaimana pemupukan itu dengan menggunakan mesin. Nah, kan pasti ada ada persoalan kenapa harus pakai mesin. Itu udah selesai katakanlah. Kesimpulannya kita udah mesin. Maka yang pertama harus dilakukan itu sosialisasi dulu. Sosialisasi kepada seluruh anak perusahaan, seluruh SEV produksi sampai ke level pekerja. Kita melakukan komunikasi sambil mengharapkan feedback. Kira-kira apa sih syarat ketentuan atau koridor-koridor apa supaya program ini bisa diterapkan? Kalau tidak ada sosialisasi, tidak ada pemahaman, maka biasanya orang bekerja basisnya itu perintah, itu nggak bagus. Jadi dalam pekerjaan itu yang bagus adalah basisnya kesadaran kita, kebutuhan kita untuk melakukan sesuatu. Ini contoh. Demikian juga yang lainnya banyak, 1001 contoh yang bisa kita kemukakan tentang bagaimana mendrive innovation. Ketika sosialisasi sudah terjadi, kemudian tentu di dalam sosialisasi itu juga ada transfer know-how, transfer teknologi. Misalkan jangan sampai operator alat, kita kan pakai traktor contohnya, orang harus paham dulu. Orang bisa menggunakan katakanlah mengendarai traktor, tapi mengendarai traktor untuk membawa tandan buah dengan membawa pupuk itu beda. Nah, gitu. Jadi itu harus ada transfer pengetahuan, transfer keterampilan, ya kan. Di situ juga mungkin ada terkait pemahaman tentang atau time and motion study dan sebagainya, kan itu kan. Setelah itu baru katakanlah kita melakukan pilot plan atau pilot project, ya gitu. Skala kecil dulu. Skala kecil.
diajak diskusi, baru setelah nanti kira-kira ini sudah tidak ada masalah, baru itu dijalankan lah. Mendrive execution itu pertama tadi ya harus bisa diterima. Katakanlah operator tidak bisa, terus kita cek dulu dari si cost, adakah kesesuaian, adalah kecocokan antara konsep dengan implementasi. Bisa aja konsepnya itu bisa mengurangi cost 85, katakanlah tinggal 85%, turun 15%. Dalam pelaksanaannya gimana? Adakah deviasi? Deviasi itu bisa nggak diatasi? Lah itu semua bagian dari ada tahapan-tahapan untuk mendrive innovation itu, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Mungkin nanti juga harus memikirkan, kalau ini dijalankan bagaimana ekses daripada inovasi itu. Kalau misalkan ada menggunakan mekanisasi, maka ada mungkin kelebihan karyawan, kita mau apakan? Kan itu kan. Terus mesin itu selain untuk memupuk untuk apa saja? Nah, kan kita pikirin kan, karena selain kalau hanya pengen memupuk aja kan rugi kan itu. Mungkin kita perlu ciptakan lagi alat, misalkan alat untuk feeder misalkan dari dari pemanen ya ke alat angkutan yang lain misalkan. Nah, karena itu kan pakai traktor, artinya kita menumpuk di beberapa titik TPS itu dibawa ke satu tempat tertentu yang untuk dibawa ke truk misalkan itu ya. Dan masih banyak lagi, artinya driving execution itu yang pertama harus ada kelayakannya, yang kedua harus ada manusia diyakinkan, dan harus memberi manfaat. 3 hal itu Pak yang paling tidak 3 hal. Banyak aspek lain yang harus kita lakukan, paling nggak 3 hal itu. Ketika itu bisa memenuhi syarat-syarat itulah karena tujuan daripada inovasi adalah membuat pekerjaan lebih mudah, memberikan keuntungan atau meningkatkan mutu, atau banyak hal lah yang bisa dilakukan. Ada added value, ada nilai tambah. Itulah driving execution. Jadi driving execution tidak mudah. Ini menyangkut manusia juga. Kalau bagaimana seorang pemimpin bisa meyakinkan, makanya yang terpenting sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu itu yakinkan dulu orang yang akan mengerjakan itu bahwa itulah yang terbaik. Ketika ada kesadaran timbul dari setiap orang bahwa pilihan atau inovasi ini yang terbaik, sebenarnya nggak begitu susah. Jadi kita dari sisi bukan tekanan, tapi dari sisi kesadaran pancingan dia. Itu barangkali secara ringkas tentang driving execution. Kesalahan umumnya terjadi kesalahan atau terjadi kegagalan dalam mendrive execution itu biasanya karena tidak memahami teks dan konteks. Teksnya bagus, konteksnya nggak cocok, nggak bisa. Misalkan contoh penggunaan mesin spreader pupuk mungkin perlu syarat tertentu. Curah hujannya kemana? Kalau curah hujannya terlalu tinggi, mungkin becek, itu kerjanya kurang. Bagaimana misalkan kelerengannya, latitude-nya. Kalau terlalu merah nggak bisa gitu. Jadi banyak faktor gitu ya. Jadi banyak faktor, juga kita harus supportingnya seperti apa, pendukung misalkan pemeliharaannya dan sebagainya. Jadi untuk mendrive satu innovation itu perlu kapabilitas di sisi leadership dan di sisi manajemen. Oke. Ada lagi? Nah, ada pertanyaan lain tentang drive action? Nah, untuk melakukan inovasi itu kan Pak, seringkali kita harus berpikir out of the box. Nah, sebagai seorang pemimpin, apa yang Bapak lakukan untuk mendorong orang itu untuk selalu mau berpikir di luar batas? Betul. Jadi begini ya, itu menurut saya tidak to be born, tapi bisa dimanage, bisa dilatih. Saya itu tidak pernah berhenti berpikir, ya kan? Salah satu juga dari nilai-nilai planter itu kan curiosity. Yes. Nah, dari situ saya tuh udah nggak pernah puas. Makanya saya sering mengatakan klien para milenial, saya tuh kalau dulu saya sumbang buku saku, kalau sekarang HP itu selalu kadang-kadang tengah malam itu, begitu saya ingat saya ambil HP saya itu, terus saya catat sini.
Karena kalau nggak sabar aku kirim sama klien. Yes. Makanya nanti kalau ada istri atau suaminya tolong diberi pengertian ya. Jangan sampai nanti tersinggung. Nah itu karena saya nggak hari ini pagi ini saya me-WA seluruh teman-teman BUD, bahkan sampai Pak Wamen, ada pemikiran yang tersublimasi tadi malam tentang bagaimana mengakselerasi transformasi, contohnya bagaimana antar PTPN bisa saling memperkuat. Itu baru kemarin itu idenya, itu saya diskusi sama Pak Wamen 2. Tadi malam saya sublimasi tadi saya jalankan. Nah ini udah mau jalan. Ternyata banyak hal seperti itu. Dan saya tuh memang mungkin begini ya. Ada orang tipe-tipe orang pimpinan. Saya itu sebenarnya kalau istilahnya itu saya itu suka di turbulen. Kalau di jalan lurus saya mungkin ngantuk gitu. Tapi saya di kelokan-kelokan saya suka. Jadi mungkin beda orang beda-beda itu. Tapi saya sifat saya seperti itu. Kalau kalian perhatiin saya kan selalu berpikir gitulah. Bagaimana untuk out of the box maupun di dalam box pun nggak ada masalah. Di dalam in the box juga perlu kita melakukannya. Tapi out of the box lebih bagus lagi karena bisa melihat perspektif yang lebih luas kan gitu. Biasanya kalau out of the box itu dampaknya juga agak signifikan kan gitu. Bukan incremental. Kalau di dalam in the box itu perubahannya incremental, kalau di luar box itu bisa turn around, bisa transformasial gitu. Jadi ya bagaimana saya melakukan itu ya, kita selalu mencari sudut pandang yang baru barangkali ya. Jangan melihat sesuatu dari satu sudut pandang. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya ini tentang developing organizational capabilities. Menurut Bapak, seberapa penting sih dalam pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dalam suatu perusahaan itu sendiri? Organisasi itu adalah satu perangkat yang terdiri dari manusia. Ada juga non manusia. Ada sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya mungkin mesin, sumber daya aset lainnya lah, sumber daya know-how juga ada, sumber daya teknologi. Itu organisasi. Tapi organisasi itu di dalamnya juga manusia. Jadi yang menjalankan organisasi itu manusia lah. Organisasi dibentuk apa? Bagaimana organisasi itu dibentuk di mana manusia di dalamnya itu menggerakkan organisasi untuk satu tujuan tertentu. Itulah organisasi. Jadi rumahnya organisasi di dalamnya itu penggerak itu manusia. Ya, jadi bisa jadi maka tentang capability daripada organisasi itu belum tentu loh. Misalkan organisasi bagus, tapi hasilnya belum tentu bagus juga. Tergantung bagaimana mendrive juga. Mendrive artinya leadernya itu, manajernya itu menggerakkan secara optimal organisasi ini. Artinya gini, kalau organisasi tidak diciptakan satu iklim, ya kan, yang membentuk satu harmonisasi, satu orkestrasi, ya kan, itu bisa jadi hasilnya sumbang. Ya, analoginya seperti satu grup, katakanlah orkestra ya, grup orkestra itu kan untuk meramu menjadi satu menu, katakanlah nyanyian atau menu musik yang pas, itu kan di situ harus ada seni kepemimpinan, seni kemampuan juga masing-masing orang menggunakan alatnya kan. Pimpinan dirijen bisa mengatur orang per orang bagaimana dia menjalankan alat musiknya, temponya, intonasinya dan sebagainya. Itulah driving developing capability daripada itu. Jadi di situ perlu pemahaman mendevelop ini menjadi satu satu organisasi yang berdaya guna. Artinya mangkus dan sangkil. Mangkus itu efektif, sangkil itu efisien. Itu perlu seni. Nah, disitulah
yang membedakan satu orang pemimpin dengan pemimpinnya. Jadi di BUD-1 itu udah pasti, atau siapapun kita seorang pemimpin, apakah itu pemimpin level kecil katakanlah asisten maupun level yang lebih tinggi lagi asisten kepala maupun manajer maupun GM maupun kepala divisi, kepala bagian, itu kan dia menggunakan organisasi, di dalamnya ada orang. Jadi itu harus di-develop capability-nya. Untuk mendevelop capability ini analoginya begini, katakanlah satu mobil atau satu kendaraan, dia bisa kecepatan 200 km, ya kan? Kecepatannya bisa terus, tapi kan depend on yang mendrive itu juga, dari yang supirnya itu atau yang pengendaranya, itu harus di-develop. Di-develop itu tujuan developing apa? Agar kapabilitas sub bagian ya daripada organisasi itu bisa menampilkan performanya yang maksimal, yang sampai batas kemampuan. Kalau bisa gitu. Lah, ketika sampai batas kemampuan, tapi sampai batas kemampuan juga harus dalam perspektif kerumunan organisasi. Jadi kalau orang per orang mungkin harus ada kecepatan sekian, menjadi satu orkestrasi, satu harmoni itu. Disitulah seorang pemimpin harus mampu bagaimana mengembangkan bakat dan karakter dari masing-masing anggotanya. Dalam perspektif organisasi itu bisa bentuknya besar kali, sehingga ada sub-organisasi, ada sub-sub lagi. Disitulah seorang pemimpin, seorang manajer dituntut kemampuan mendevelop kapabilitas. Jadi ada dua aspek dalam developing capability organisasi. Itu bisa melakukan pengembangan atau developing itu bisa sifatnya melekat, itu oleh atasannya langsung, oleh proses learning by doing, atau melalui proses-proses yang lainnya, misalkan melalui benchmarking keluar, melalui upgrading kemampuan, itu semua harus menjadi kombinasi. Nah, ada saatnya memimpin itu bisa harus keras, ada saatnya harus lemah lembut, itu tergantung situasinya. Kalau analoginya, kalau organisasi misalnya gini, seorang komandan batalion misalkan dalam satu peperangan, dia lihat situasinya. Kalau lihat situasinya sudah misalkan posisi terdesak, dia harus dibangkitkan ke apanya kan? Motivasinya. Kalau pada saat situasi terdesak dia marah-marah, tembaknya di sama anak buahnya. Ya? Sama dengan organisasi ini. Saya kebetulan pernah, karir saya sebagai CEO itu udah bermacam-macam PTPN, itu dengan segala permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kalau ketika kita di dalam organisasi yang kondisi keuangannya jelek, mengalami debt trap, kemudian sudah lama mengalami kerugian, asetnya jelek, di situ bukannya marah-marah, tapi bagaimana membangun motivasi orang yang tadinya sudah hopeless, orangnya tidak demotivasi, dibangkitkan. Nah, gitu. Tapi ketika kita berada di perusahaan yang sudah di zona nyaman, itu sekali-kali kita harus men-trigger mereka supaya dia jangan terlena. Nah, jadi itu semua itu bagian dari seni untuk mendevelop kapabilitas. Karena kapabilitas itu sebenarnya hampir sama dengan kompetensi, ya kan, kemampuan. Tapi di dalam perspektif organisasi, kapabilitas itu bisa menyangkut manusia, bisa menyangkut sumber daya lain, ada sumber daya mesin, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya modal dan sebagainya. Jadi itu harus menjadi isu yang bagi calon-calon pemimpin itu paham betul bagaimana mendevelop satu organisasi itu kapabilitas selalu meningkat. Kapabilitas itu kan satu satu parameter yang akan menentukan competitiveness, ya, yang menentukan unggul tidaknya dalam satu persaingan bisnis. Jadi itu memang harus dibangun. Jadi tugas pimpinan itu bukan hanya mengatur, tapi juga harus mampu
mengelola ya Pak. Ya, jadi memimpin itu memang tidak satu dimensi banyak. Saya dulu pernah ketika saya pada jabatan sebelum administrator itu Pak Ajen Kepala, saya dulu pernah menemui atau pernah menghadapi satu orang direktur yang kerjanya marah terus. Oke. Jadi saya kadang heran juga, ini ilmunya dari mana lah, sekolahnya dari mana, memimpin kok dengan marah-marah. Apakah kepemimpinan dengan anger, dengan marah-marah itu nggak bisa. Sekali-kali boleh, tapi kalau terus-terusan ya organisasi itu nggak jalan. Orang itu ketika pada tahap tertentu itu masa bodoh loh. Jangan dipikir kalau kita keras gitu, kita kejam itu terus jalan, nggak juga. Pada tahap tertentu dia akan a priori. Lah jangan seperti itu. Jadi kita dinamis dalam kaitan. Dan satu lagi, ada satu quote juga nih Pak, yang menyatakan pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin lainnya. Oh iya, itu bagian juga dari mendevelop organisasi. Dan itu sebenarnya gini, itu secara spiritual itu kewajiban. Dan itu secara spiritual itu akan diminta pertanggungjawaban Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban saya di yaumil akhir nanti, apa yang kau tinggalkan? Sudahkah kau siapkan generasi penerus yang baik? Itu secara, jadi ini bukan main-main ya, jabatan pemimpin ini yang paling berat seperti itu. Jadi kita harus menciptakan satu organisasi yang ketika kita tinggalkan itu bisa tumbuh berkembang lebih bagus dari kita. Jangan kita merasa bangga kalau wah itulah saya tinggalkan perusahaan itu jatuh. Dan banyak pemimpin seperti itu ya Pak? Nggak boleh. Kalau pemimpin itu pemimpin yang gagal. Pemimpin yang benar adalah ketika dia nggak ada. Jadi pada saat tertentu menjelang dia katakanlah akan resign atau akan mengakhiri satu pengabdian, semakin kecil peran dia. Jadi dia misalkan jadi gini. Perusahaan ketika sedang melakukan perubahan itu memang kita harus involve seluruhnya. Ya, jadi ketika kita lagi membangun turnaround itu kita harus keras, kemudian kita detail, kemudian kita terukur, tersistematisasi semua istilahnya perusahaan satu orang lah apartemen itu. Satu komando. Ya, kita satu komando otoriter seolah-olah gitu ya. Itu perlu. Tapi ketika pada tertentu itu secara gradual itu harus mulai hidupkan leveling layar itu hidup. Suatu saat itu harus ada keberadaan dia cukup kayak chairman gitu. Jadi kayak Lee Kuan Yew itu perdana menteri Singapura itu pada tahap tertentu dulu dia yang waktu terjadi kemerdekaan Singapura, bayangkanlah Singapura itu dulu daerah becek gitu, rawa-rawa tahun-tahun 60-an itu, sekarang menjadi seperti itu Lee Kuan Yew itu dulu dari awal itu becek-becek, tapi setelah pada saat tertentu dia level tertentu pada satu kondisi tertentu dia hanya sebagai chairman, jadi dia hanya ya pas ditanya kalau perlu ngasih semangat aja. Jadi seperti itu. Jadi saya pun akan berusaha seperti itu, meskipun manusia dengan segala kelemahannya, kita harus menyiapkan pemimpin. Dan itu biasanya yang sering orang gagal karena ego gini. Pemimpin itu adalah orang yang kesepian sebenarnya, karena dia kalau tidak pandai menciptakan iklim terhadap anak buahnya itu dia jadi ring satunya itu jadi orang-orang yang yes man. Padahal kalau supaya pemimpin ini bisa bekerja lebih baik itu harus dijalinkan. Kalau bisa lingkungan kecilnya itu ring satunya itu selalu menjalin, kalau salah diperbaiki, berani menyatakan pendapat, harus begitu. Dan itulah yang susah kadang-kadang, tapi kita harus ke sana sih. Dan saya tentu saya yang paling berat itu ya kalau nanti saya harus ditanya di yaumil akhir sana kelak gitu kan. Saya akan sedih kalau misalkan generasi penerus jelek. Tapi saya yakin sebenarnya lebih baik. Jadi kita harus memberi kesempatan. Jangan Jangan marah kalau anak buah berbuat kesalahan. Itu saja. Jadi berbuatlah kalian melakukan kesalahan supaya tahu yang salah itu tidak diulang lagi.
kesalahan bukan kejahatan ya, Iya. tapi kalau integritas kan itu nilai yang tidak bisa Tolerir. tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau namanya kesalahan biasa, kalau misalkan kepleset ya nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi seorang ketika melakukan satu dikasih exercise kemudian gagal, jadi ulangi lagi, jangan mengulangi yang kegagalan. Lebih bagus salah daripada tidak melakukan apa-apa. Ya, betul tidak sekali. bebas sama sekali, begitu ya. Ya. Oke. Leading change mungkin. Selanjutnya kita akan membahas tentang leading change. Menurut Bapak, apa sih Pak definisi dari Ya, tadi kita ceritakan dari awal kan tentang perubahan. Yes, semuanya perubahan. Jadi leading change itu bagaimana kita memimpin perubahan, ya kan? Sebenarnya kalau dari bahasa yang generik, perubahan itu satu keniscayaan ya. Jadi semua tadi kecuali berubah ya. Jadi hanya perubahan yang tidak berubah. Artinya tapi semuanya berubah Yes. kecuali perubahan itu sendiri. Yeah. Nah, ketika kita melakukan perubahan yang sifatnya agak radikal, jadi perubahan itu ada yang perubahan inkremental, kecil-kecil gitu. Tadinya misalkan 5 menjadi 6 itu namanya inkremental. Tapi kalau yang agak transformatif dari 5 menjadi 7 atau yang lebih apalagi yang sifatnya turn around dari 5 menjadi 25 gitu. Artinya yang gradasinya itu tinggi itu dibutuhkan kepemimpinan perubahan. Intinya begini, ketika seorang pemimpin mengawal perubahan itu sesuatu yang mudah diucapkan, itu susah menjalankan, apalagi untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Yang paling susah itu merubah diri sendiri. Nah, manusia pada asasnya itu nggak suka berubah. Dia ngomong doang berubah untuk orang lain, tapi dirinya nggak. itu by nature-nya ya. Orang tuh nggak mau berubah, lebih suka di zona nyaman. Maka ada istilahnya teori sosial namanya teori kelembaman. Kelembaman. apa itu? Itu kalau kita belajar ilmu fisika, ilmu mekanika, itu ada namanya momen kelembaman. Ilustrasinya begini. Ketika saya waktu kecil, waktu kecil kehidupan saya itu di daerah dekat pabrik tebu, pabrik gula, ya kan. Di situ tuh kalau musim giling itu selalu kan dulu mengangkut tebu itu nggak pakai truk tuh, dulu pakai lori, kemudian ada lokonya ditarik pakai mesin uap itulah ngangkut ya. Lah kadang-kadang ada satu lori yang ketinggalan. Nah kami biasanya gitu main-main gitu. Yeah. Itu ya untuk menggerakkan lori yang dari berhenti sampai jalan itu berat. Artinya berat tuh. Ini hukum Newton 1 atau hukum Newton 2 kan ada itu kan? Yes. Ya kan? Untuk merubah seluruh benda dari diam ke bergerak itu harus ada daya lebih tinggi daripada daya penahannya atau apa ya kan itu kan? Itu dari teori fisikanya kan. Jadi ketika kita sudah gerakan, misalkan ini ada lori mau digerakkan 5 orang gitu ya. Pertama kali 5 orang, habis itu yang 4 bisa naik, yang 1 tuh udah berjalan gitu. Jadi ketika sudah jalan, cukup 1 orang yang 4 orang naik di lori, 1 orang nyorong bisa. Itu analogi melakukan perubahan. Jadi untuk melakukan perubahan itu tidak gampang karena ada momen kelembaman itu ada daya gesekan, menahan gesekan dia, maka itu. Di dalam analogi dalam organisasi selalu gitu. Lah, bagaimana sih seorang pemimpin memimpin perubahan itu? Maka yang pertama harus dilakukan itu pastikan dirinya paham tentang perubahan dan pastikan dirinya juga mau berubah. Oke, itu pertama syarat Pertama satu. Yang kedua itu sama juga tadi ada proses-proses harus diinternalisasi dan sebagainya, sehingga nanti perubahan itu akan menjadi sesuatu yang mudah digerakkan apabila para pihak atau para anak buah kita itu memahami perubahan itu sebagai kebutuhan. Jadi bagaimana mindsetnya dia berubah supaya itu jadi kebutuhan. Kadang-kadang perlu dikasih contoh. Saya dulu pernah begini, waktu saya masih di suatu perusahaan ya, itu
perusahaan itu cukup kuat, ya cukup kuat. Saya lihat semua berada di zona nyaman, ya kan. Udah merasa udah nggak, kalau disuruh berubah itu males, ini aja cukup kok gitu. Suatu saat dikirim oleh pimpinan, itu dikirim ke daerah lain yang lebih bagus. Benchmarking ke perusahaan lebih bagus. Setelah sampai ke sana, dia tuh berubah cara berpikirnya. Rupanya selama ini kami ini kayak katak dalam tempurung. Rupanya orang udah jauh di atas kita. Kadang-kadang perlu seperti itu. Bisa dipancing orang lebih tinggi, dia ingin ke sana. Itu berarti pancingan. Bisa disorong. Misalkan dilihatkan tempat-tempat yang perusahaan yang sama yang kondisinya lebih jelek karena kesalahan dalam pengelolaan. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana memimpin perubahan itu. Pertama yang diupayakan dengan segala cara orang-orang itu tertarik untuk merubah karena merubah itu sebagai kebutuhan, sebagai need ya. Yang kedua, memimpin perubahan itu kayak analogi mandiin kuda. Meta udah pernah orang mandiin kuda. Jadi mandiin kuda itu gini, ada giumnya ya, aslinya enggak gitu. Kalau untuk mandiin kuda, kau harus ikut ke bawah ke sungai. Kalau mandiin kuda di sungai, kalau yang nyuruh itu di atas, si kuda nggak mau. Tapi kasih contoh dulu, si pemelihara kuda itu turun ke sungai, ke air, kudanya mau itu. Jadi dia harus leading by example. Artinya gini, kalau saya ingin mengajak perubahan kepada organisasi ini, maka saya contoh dulu, ya kan? Jadi jangan membuat jarak antara kita dengan anggota. Maka apalagi kalau hanya ngomong doang, kau berubah dianya enggak. Itu nggak bisa. Jadi kalau kita mau mengajak orang berubah, kitanya berubah dulu. Nah, inilah yang kadang-kadang orang seringkali lupa bahwa dia itu juga harus bagian dari organisasi yang bisa menjadi bagian daripada perubahan. Jadi memimpin perubahan itu tadi kita harus memastikan anak buah itu berubah menjadi kebutuhan, tapi kita juga harus memimpin langsung. Artinya kita di lapangan. Jangan hanya, apalagi yang susah kadang gini. Kita hanya ngomong tapi nggak mengerjakan. Itu di dalam kitab suci itu ada tulisan itu, ada pernyataan gini, wala taqulu ma la taf'alun. Janganlah kau ngomong ya kau kerjakan. Misalnya saya minta kau disiplin ya, terus dia nggak disiplin. Kau hemat ya, dia nggak hemat. Kan itu kan? Nah, perilaku kita ini akan dilihat anak buah. Saya sering mengatakan berkali-kali bahwa pemimpin itu seperti ikan dalam akuarium. Semua orang melihat. Artinya kalau kita baik belum tentu dituduh, tapi kalau jelek iya, betul. Jadi legitimasi seorang pemimpin, apalagi pemimpin perubahan itu diukur dari involvementnya dia, keterlibatan dia, kemudian bagaimana dia mampu merubah mindset seluruh orang di dalam organisasi itu bahwa perubahan itu adalah satu kebutuhan, ya kan? Itu intinya. Kita dapat banyak analogi nih, Meta. Dan sobat Nurul terus jadi tahu nih. Pertama terkait pemimpin itu ibaratkan memandikan kuda. Pertama, dan satu lagi pemimpin itu juga ibarat ikan di dalam. Hati-hati gitu, maksud saya hati-hati mengontrol dirinya. Betul, karena kita menjadi panutan dan contoh gitu ya Pak. Ibda binafsih katanya. Ibda itu mulailah dengan dirimu sendiri. Maka itu legitimasinya akan kuat. Tapi kalau enggak, pasti ngomel tuh anak buah. Bapak itu enak aja di dia. Dia aja enggak. Dan itu susah, mimpin itu susah. Jadi mimpin di satu sisi suatu kenikmatan ya. Jadi pimpin kan bisa nyuruh. Tapi kalau dipikir, pertama pertanggungjawabannya berat sama Tuhan. Dia membawa satu pasukan yang kalau dia salah ngambil kebijakan, saya nggak usah saya korupsi, saya salah ngambil kebijakan. Itu 150.000 orang karyawan, mungkin kalau kali 4 sama istrinya 1, anaknya 3, itu sudah akan menderita. 600.000 orang akan menderita. Itu yang langsung karyawan dan anak istrinya. Bagaimana dengan orang lain mitra? Jadi memimpin itu jangan enaknya saja, tapi tanggung jawab besar. Kenapa? Maka di dalam ilmu agama
yang masuk surga itu bukan ustadz, enggak, pemimpin yang adil. Itu jadi bukan ustadz, pak kiai atau ulama ajengan, enggak, yang masuk surga itu pemimpin yang adil. Mudah diucapkan, tapi saya selalu berlindung kepada Tuhan agar kepemimpinan saya itu memberikan manfaat, keberkatan banyak orang. Itu harus berdoa tiap saat saya selalu sholat gitu. Dan itu mungkin mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaan saya juga banyak kelemahan. Memaknainya menderita dalam arti harus mengendalikan diri, betul, harus mengontrol dirinya, harus berperilaku mungkin tidak sebebas orang lain, mungkin maknanya barangkali begitu. Oke, benar sekali. Nah, kita lanjut nih Pak ke kompetensi yang berikutnya, yaitu managing diversity. Iya. Nah, kita semua tahu, teman-teman Sobat Nusantara Planters juga tahu kalau wilayah kerja PTPN ini kan luas banget Pak. Iya. Mulai dari Sabang, ada kebun cok gire, sampai dengan ke Papua ada kebun asu. Nah, Indonesia juga terkenal nih, banyak banget budaya, kultur, adat segala macam. Iya. Dan Bapak pernah nih menjadi salah satu CEO di PTPN 13 yang lokasinya ada di Kalimantan. Boleh cerita nggak Pak? Ada nggak pengalaman? Jadi begini, managing diversity ya. Betul. Ada satu, bukan ya, katakanlah pepatah atau nilai di masyarakat Minang itu, kalau kayu kita mau bikin kayu bakar itu, kalau kayunya itu rapi, itu dia nggak susah jadi air. Artinya kalau kayu bersilang itu jadilah api. Maksudnya begini, itu ambil analoginya seperti itu. Artinya keragaman itu sebenarnya bukan hanya satu fakta saja. Keragaman itu menciptakan kemajuan. Nah, saya ulangi, keragaman itu justru bisa menjadi kelebihan kalau kita bisa memanagenya. Satu lagi fenomena ya, di masyarakat manapun ketika penduduknya homogen, dari mulai homogen itu dari mulai mata pencaharian, suku, agama, kebiasaan, itu nggak maju. Oke, gitu ya. Tapi ketika di satu komunitas, satu organisasi terdiri dari beragam-ragam latar belakang, etnis, semua itu saling memperkuat. Jadi maka slogan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yang beragam-ragam itu menjadi bukan keragaman yang menjadi persatuan gitu loh. Orang kan salah mengerti, oh kita harus menghormati keragaman. Oh bukan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan kita harus menghormati keragaman, enggak. Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana fakta keragaman di Indonesia itu menjadi kekuatan, Tunggal Ika menjadi tunggal, kekuatan saling memperkuat. Jadi kalau kayu saling bersilang menimbulkan api yang bagus, itu kira-kira gitu. Jadi managing diversity itu karena begini, yang namanya keragaman itu tidak harus asal-usulnya sama ya. Satu suku pun mungkin beda daerah, beda. Katakanlah dalam satu organis, sarjana pun kalau yang satu sarjana ekonomi, satu sarjana pertanian, satu sarjana teknik, itu kan berbeda juga. Itu kalau diramu itu menjadi menjadi kekuatan. Nah, bagaimana managing diversity itu? Nah, memang dalam konteks kepemimpinan di organisasi ya kan. Begini, Belanda. Saya tadi baru cerita tentang saya tadi baru diskusi bagaimana, saya tadi baru telepon dengan Pak Rektor IPB kan, bagaimana kita memahami sesuatu dengan satu pendekatan yang holistik atau yang komprehensif. Ketika Belanda mau masuk ke Indonesia, kemudian masuk ke perkebunan, ketika membangun perkebunan di Sumatera tahun-tahun 1860-an, itu yang dikirim itu antropolog. Antropolog adalah orang yang memahami tentang dinamika dari satu etnisitas, satu culture, satu komunitas. Dia pelajari. Ya. Jadi bagaimana managing diversity itu dia harus pahami betul.
misalkan kita ada 3 unsur yang berbeda, kita pahami betul kelebihannya apa, keuntungannya apa, kelemahannya apa, ya kan, kebiasaannya kayak apa, ya kan, itu kan, mana yang menjadi pamali, mana yang menjadi apa harus dihindari, nggak boleh dilakukan, terus kira-kira apa namanya sisi-sisi apa yang dari diferensiasi itu yang bisa ditonjolkan, atau sisi mana atau aspek-aspek apa yang menjadi faktor penarik ke bawah. Itulah managing diversity. Artinya secara garis besar memimpin 10 orang itu ya kita harus tahu karakter 10 orang itu. Nah, disitulah ketika kita memahami objek atau sebagai subjek kita pahami, maka kita tahu mana titik-titik mana kelemahannya, titik mana kelebihannya. Maka seperti saya cerita tadi, managing diversity itu ada orang yang cukup mungkin ditepuk punggungnya, wah cepat kerjanya, tapi harus dilecut dulu atau ditak-takuti dulu baru jalan. Nah, itulah barangkali analogi managing diversity. Jadi tentu apa namanya, ambil contoh begini ya, kita harus memahami latar belakang kultur dari masyarakat itu. Misalkan saya tidak ambil contoh yang di Indonesia, nanti bisa bawa ke sana. Di Arab itu kalau kita dekat, itu kan kita pegang janggutnya, kepalanya, gitu ya. Kalau Indonesia pegang kepala kan kita, ya kan? Kalau kepala kita dipegang orang, kita cotos gitu kan. Nah, ya kan. Kalau orang Indonesia kan kalau apa namanya, kalau dekat mungkin ya dirangkul. Kalau di sana kepalanya dipegang. Ya kan? Jadi kita harus paham, ya jangan pula kalau orang Arab sama kita pegang kepala itu marah kita kan itu. Nah, ini contoh-contoh saja ada di satu masyarakat yang komunitas itu ya, seperti itu harus. Biasanya secara umum begini, kalau kita bekerja di perkebunan itu masyarakatnya paternalis. Kita harus tahu misalkan di satu masyarakat di lingkungan perkebunan ya, katakanlah kita kan perkebunan adalah industri yang sangat bergantung dengan dinamika lingkungan. Artinya kita harus aware masalah lingkungan. Karena lingkungan itu kalau tidak di-maintain, kalau tidak diperhatiin itu bisa jadi sumber persoalan. Kalau masyarakatnya miskin ya pasti pencurian TBS akan meningkat. Jadi kita harus tahu, paham betul, kita harus berdayakan mereka. Jadi prinsip dari managing diversity itu bagaimana bisa menempatkan orang sesuai dengan portofolionya, sesuai dengan keahliannya. Kira-kira itu. Jadi manusia itu kan tadi kalau 5 orang berarti 5 karakter. Kita bagaimana 5 karakter itu ditaruh di tempat yang pas, bagaimana sehingga menjadi satu kekuatan. Intinya harus menghormati. Kita tadi harus paham tentang hal yang pamali mau nggak pamali. Kita tahu mana kunci-kunci kultur dia yang bisa mendorong. Intinya adalah bagaimana supaya mereka itu dengan keragaman itu menjadi satu ikatan kekuatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu managing diversity. Ya harus pelajari semua. Di awal kita harus ini dulu ya Pak, yang harus pelajari dulu. Iya. Makanya ketika kita masuk di, kan ada ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu ya pelajaran petata petiti yang syarat makna sebenarnya. Dan ketika kita tahu seperti itu, maka kita akan mudah mengajak orang. Nah, jadi bagaimana diversity itu kita ambil sisi positifnya, kita kurangi sisi negatifnya. Meminimalkan negatifnya, tapi mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan dari perbedaan. Di dalam praktek bisnis ya macam-macam. Misalkan strategi marketing di masyarakat di daerah Jawa Barat lain dengan Sumatera Utara, ya kan? Lain di tempat lain. Maka kalau Denny atau Meta lihat tuh ada produk mie ya. Saya nggak sebut mereknya. Kan ada mie yang bisa dimakan, cocok untuk orang, ada mie rendang, atau mungkin mie apa. Itu padahal mie-nya sama gitu. Ada juga dibuat macam-macam, jadi ada customize gitu. Jadi ada sisi diversity itu ada customize disesuaikan dengan ya ceruk-ceruk apa seperti itu. Itu dalam perspektif apa. Kemudian
market ya. Tapi kalau kita dalam perspektif misalkan membeli TBS contohnya lah, membeli TBS juga beda-beda. Lihat orang yang mungkin luasan lahannya 100 hektar dengan lahannya yang 1 hektar beda, ya kan itu kan. Di perbankan itu beda loh. Kalau di perbankan misalkan yang satu mau mendepositikan 100 miliar, itu punya lebih tinggi daripada mendepositikan kita mungkin hanya 100 juta gitu. Itu kan ada semacam managing diversity, sehingga semuanya memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Artinya bagaimana elemen-elemen organisasi itu memberi manfaat sebanyak-banyaknya, memberi kontribusi semaksimal mungkin sesuai dengan portofolio masing-masing, sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi karakternya beda-beda, tapi kalau diramu kan menjadi sama lah dengan sapu lidi kan. Sapu lidi itu kan kalau diikat baru kuat. Kira-kira gitulah. Yang diversity itu ada 100 butir, 100 batang sapu lidi, kalau diikat jadi kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Begitu intinya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini yang terakhir Pak. Ya. Dan mungkin ini semacam testimoni atau nasihat dari Bapak ke teman-teman yang saat ini berlokasi kerjanya di daerah-daerah remote area, yang mereka itu notabene-nya bukan berasal dari wilayah atau adat istiadat di situ. Iya. Nah, mohon dari Bapak wejangan kepada mereka. Ya, pengalaman saya begini ya. Bagi orang yang katakanlah dari lingkungan yang saya kebetulan saya tuh bisa jadi sampel karena saya tuh bukan dari lingkungan perkebunan. Oke. Ketika saya masuk di perkebunan, saya tuh dari negara antah berantah, saya nggak ngerti. Artinya saya bukan dari perkebunan, saya dari Pulau Jawa masuk ke Sumatera Utara, ya kan? Yang pokoknya perbedaannya tuh diametral, hampir diametral. Pasti ada kerisauannya, ada proses adaptasi nggak mudah, ya kan? Tapi ketika kita di satu tempat, itu yang kuncinya adalah menikmati apa yang kita hadapi, kita create gitu. Saya pernah di satu satu masyarakat ya. Masyarakat itu agak homogen kayak tadi itu. Tapi saya pelajari ini masalah ini agamanya bagus. Lalu saya bikin madrasah. Saya masih asisten loh. Saya masih asisten tuh bikin madrasah, bikin sekolah lagi. Kalau sore madrasah diniyah awaliyah, kalau paginya tuh SMP. Biasa, jadi SMP swasta. Namanya pun saya buat namanya SMP Bina Insani. Itu pertama gajinya dari saya itu. Ya, gajinya dari gaji saya itu pertama kali. Tapi akhirnya saya mencari sumber-sumber penghasilan yang dari masyarakat juga. Apa yang dapat saya peroleh dari situ? Ikatan saya kuat sama masyarakat itu. Saya nggak sebutkan lokasinya nggak enak nanti kan. Tapi kalau kalian nanya ke masyarakat itu tentang saya, mudah-mudahan sampai sekarang masih diingat. Kenapa? Saya bikin sekolah dan bukan uang saya bikin sekolah. Jadi saya aja karena kenapa waktu itu saya harus membangun investasi sosial ya. Karena waktu saya membuka kebun, saya biasanya kalau membuka kebun itu tak akan timbul persoalan gitu karena gejolak pasti. Itu yang saya lakukan gitu, bikin sekolah. Kenapa bikin sekolah? Karena sekolah terdekat SMP itu 12 kilo, jadi banyak orang nggak sekolah di situ. Saya buat sekolah di situ, cuma yang lucu gitu ya. Jadi yang pertama gajinya dari saya, mereka pun gaji kan nggak mahal tuh. Akhirnya saya buat sekolah, saya buat pasar gitu, pekan. Saya buat pekan gitu. Akhirnya saya buat jembatan gitu, gotong royong gitu. Saya buat jalan kampung, bukan dari perusahaan, kita ajak mereka gitu. Itu investasi sosial, maka apapun kita, jadi pernah terjadi konflik lah dengan perkebunan, tapi orang sama saya segen. Kena investasi. Mungkin sama orang lain dia nggak segen, tapi di perusahaan ini karena adanya saya, jadi dia bisa agak menghormati lah gitu. Jadi itu yang gitu-gitu seperti itu. Itu dari sisi kepentingan masyarakatnya. Yang tadi remote area, bagaimana orang itu kehadiran kita memberi manfaat. Sebenarnya kita punya kelebihan. Kita punya kapabilitas untuk bermanfaat sama masyarakat. Kita lebih berpendidikan kok masyarakat itu. Tapi jangan menggurui ya, kita ya bagian dari itu. Tapi yang berikutnya adalah bagaimana kita memaknai pekerjaan itu, mencintai pekerjaan itu
dari diri kita. Jadi dibangun rasa kayak curiosity, rasa apa itu apa loh, asik gitu. Bahkan ada risikonya juga. Bisa saya tahu loh udah mau pensiun gitu. Karena asik di wilayah itu asik karena kita dibutuhkan. Jadi ketika di wilayah remote area itu kan bagaimana juga seorang asisten di remote area itu kan dia menjadi apa namanya orang yang agak levelnya tertentu kan, pendidikannya orang dari kota, ekonomi lebih baik. Itu kita berdayakan. Kita dedikasikan bahwa memimpin itu anak buah itu bagian dari tanggung jawab kita, diberdayakan mereka, masyarakat sekitar. Itu pengalaman saya. Ya saya kan tidak langsung jadi ujuk-ujukan tidak. Betul. Saya itu kalau namanya kerja yang mungkin zaman dulu lebih keras dari asisten zaman sekarang kan, itu saya lakukan semua. Yang segala hal yang ada di buku-buku manajemen saya udah lalu semua. Bagaimana kita menghadapi satu masa dikepung lah. Kita bagaimana, saya sering cerita sama kalian, aku ke hutan, tahu-tahu ketemu harimau, ya kan? Kemudian pernah saya sama pimpinan saya udah mau dibawa parang gitu, saya kejar, itu saya premannya itu saya kejar. Mungkin kalau apa namanya, kalau salah premannya kan saya, tapi saya udah hitung preman tuh utang budi sama saya. Ini contoh-contoh yang konkret ya. Pernah juga saya dikejar-kejar sama preman sampai saya bawa parang juga. Jadi yang enak-enak sekarang tuh dulu juga susah pernah, tapi kita kalau itu memaknainya sekarang malah kaya. Saya bisa lebih cerita lebih banyak daripada orang lain karena saya mengalami semua. Jadi kehidupan saya yang saya nikmati sekarang tuh itu kalau strugglingnya itu luar biasa dari dulu. Jadi barangkali itu juga yang menjadikan saya memaknai hidup ini lebih dengan syukur ya. Saya nggak pernah, orang Jawa bilang ojo kagetan, ojo gumunen, ojo dumeh. Ojo kagetan itu jangan kita mudah gagap gitu, kagetan itu gagap ya kan. Ojo gumunen, kita tuh nggak usah, jadi ojo gumunen penting. Jadi kalian jangan menganggap orang di atas itu terus gumun itu terkagum-kagum sehingga akhirnya kalian nggak maju. Kalau saya nggak, saya tuh orang di atas itu kan sama kita, cuma pas dia kebetulan di atas. Jadi kita nggak pernah grogi, itu perlu supaya kita pede. Jadi untuk membuat kita pede ini itu ya kita anggap orang di atas itu kan kebetulan di atas, ilmunya sama dengan kita, ya kan? Dengan cara seperti itu kita pede. Coba kalau kalian misalkan ngomong di suatu halayak itu nganggap itu profesor semua, ya kalau profesor semua kita jangan masuk ngomong tentang dunia keprofesoran lah, dunia yang profesor itu nggak tahu, kita bawa ke sini contohnya gitu ya. Dan yang terakhir ojo dumeh itu jangan sombong lah. Ya apa yang saya akan sekarang jadi di Dirut PTPN, Dirut Holding ya, memimpin 1,2 juta, memimpin 150.000 orang, itu kan hanya di SK-nya besok Pak Menteri diberhenti saya. Artinya kepemimpinan yang di tangan kita manfaatkan, jangan sombong. Ya saya juga berusaha kan, hidupnya sederhana kan, ya kan. Saya juga kan nggak pernah kan misalkan Meta bawain tas saya nggak pernah kan, kecuali kalau saya agak sakit gitu mungkin belum pernah juga kan. Saya dari dulu nggak pernah yang gitu. Jadi jangan nikmati jabatan, jangan terlalu menikmati jabatan karena kalau udah nggak menjabat sakit. Saya sampai sekarang kalau hari Sabtu saya masih bawa mobil. Sebenarnya saya itu kalau hari Sabtu kecuali jalan jauh ya, kalau jalan jauh kan ada resiko. Saya nggak bawa sendiri supaya kita bisa menikmati bagaimana menjadi orang merdeka, orang yang hidup sederhana kan. Insya Allah kalau saya sih bisa lah berempati seperti orang lain karena semua sudah saya ikuti, semua sudah saya jalani. 37 tahun kan saya. Itu kira-kira. Dan itu menjadi apa namanya profil lengkap ya kan bagi semua. Mungkin tidak sempurna tapi ya saya nggak sempurna juga ya. Karena nggak ada yang sempurna. Tapi kalau makanya kita harus gini. Ketika kita dimanapun kita berasa syukur harus. Kemudian kita kerja jangan main-main dan berserah diri. Saya masih ingat dulu waktu saya pertama kali kerja itu ada satu nasihat dari salah satu pemimpin saya. Dik, kerja itu jangan cari uang, carilah karir. Kalau zaman dulu cari uang itu bisa cari uang-uangnya nggak bener kan itu saya ikuti loh. Dan supaya kalian tahu, Tania ini baru kerja berapa tahun udah punya mobil, ya kan?
Meta. Kamu lah. Saya juga baru kerja, baru udah punya mobil, punya rumah itu. Saya itu 20 tahun baru punya rumah. Saya itu 20 tahun baru punya rumah. Saya itu jadi asisten betul 3,5 tahun. Setelahnya asisten kepala. Tapi kalau namanya pulang ke Jawa dulu, itu saya nggak sanggup pulang tiap tahun. Uangnya nggak cukup. Sehingga mertua saya waktu datang tuh lihat kami kasihan gitu. Tapi saya bahagia gitu. Artinya apa? Ini penting untuk masalah moralitas, integritas saya anak-anak muda. Kejarlah karir setinggi-tingginya. Ketika karir itu sudah tinggi, maka otomatis pendapatan mengikuti, ya kan? Betul. Kalau misalnya seorang asisten dengan asisten kepala kan lebih tinggi kayaknya. Ya. Karir itu, karena kalau mumpung masih muda, maka saya selalu mengatakan anak-anak muda itu jangan malas. Sekarang kalau saya udah bilang sama Den, kau ambil S3, ya kan? Kenapa? Kan nanti suatu saat itu diperlukan. Kamu kan udah S2. Meta, aku pernah ngomong sama kamu kan, ambil S2 kan, yang punya anak kecil nantilah udah nggak bisa. Artinya saya ingin kita tuh mengembangkan kapabilitas kita, itu yang bahasa yang gampang. Tapi yang lain juga buatlah kapabilitas, buat diferensiasi kan itu, supaya kita itu dinilai atasan dan kita dinilai oleh perusahaan. Kita itu ada diferensiasi, ada satu branding ya, personal branding itu penting. Itu barangkali ya. Jadi dari 10 kompetensi ini sebenarnya kompetensi lebih dari 10, tapi itu karena Kementerian BUMN pilih 10 yang terbaik mungkin ya. Saya dulu 12 waktu zaman saya masih asesmen, ada namanya empowering itu. Pimpinan itu tugasnya empower anak buah, itu penting juga. Artinya jangan, yang seperti saya sampaikan tadi, jangan kalau nggak ada dia nggak jalan. Enggak, kita itu kalau bisa pemimpin yang bagus, yang hebat, kalau nggak ada dia jalan. Ya, kalau nggak ada dia, kalau saya nggak ada saya, tapi perusahaan ini jalan, itu hebat saya. Tapi kalau sesuatu harus saya, itu perusahaan itu nggak bagus. Jadi, iyalah gitu. Baik. Gitu ya. Ya cukup lengkap ya, Meta ya. Kita dapat banyak ilmu dari Pak Gani pada akhirnya kali ini. Oke. Ya baik, Pak Gani, terima kasih atas segala informasi dan sharingnya buat kita dan seluruh sobat Planters. Iya, makasih Pak Gani. Oke, makasih.